Shalom Eco Generation, kembali lagi di Heart Sanitizer pada malam minggu pertama di bulan Juli ini. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Aku berharap pada masa-masa karantina ini, teman-teman semua tetap sehat, dipenuhi oleh sukacita, dan tetap semangat nih, baik yang di rumah aja maupun teman-teman yang udah keluar untuk menghadapi masa-masa new normal ini. Nah teman-teman, pada masa pandemi ini pasti merupakan masa-masa tersulit bagi kita semua dalam hal apapun. Tapi jangan sampai kita biarkan masa-masa sulit ini membuat hubungan kita menjadi jauh dari Tuhan. Nah, ketika di rumah aja, waktu yang kita punya pasti lebih banyak dibandingkan ketika kita beraktivitas seperti biasa. Yuk teman-teman, kita gunakan waktu kosong ini untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin bisa kita isi dengan baca renungan, baca Alkitab, ataupun dengan memuji dan menyembah Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita siapkan hati kita akan memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan lewat puji-pujian kita. Kita juga akan mendengarkan sharing yang dibawakan oleh Citata dengan tema Harmoni. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai. God bless you. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia. Yesus, sebab Dia Allah yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Meskipun hari-hari ini kita merasa bahwa kesetiaannya kita ragukan, tapi percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan tetaplah yang terbaik. Dan apapun yang terjadi, Dia Allah yang selalu setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa yang setia padaku, janji tak pernah tinggalkan Tuhan. Yesus, janji menopangku, janjimu meneguhkanku.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh berdoa dulu yuk.
Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bertemu Tuhan secara online ini Tuhan, walaupun tidak bertatap muka Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan, biarlah setiap apapun sharing hamba Tuhan, biarlah anak-anak-Mu Tuhan di rumah dapat mendengarkan dan mengerti Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan, bukan berasal dari hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman Tuhan ini juga bisa menjadi rema Tuhan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pastinya udah pada bosen ya, bahwa kayak ibadah ini belum bisa berjalan secara normal, cuman ya kita tetap bersyukur kalau kita masih sehat, masih boleh ketemu di udara gitu ya, walaupun tidak bertatap muka gitu. Nah, hari ini aku mau sharing aja sih tentang harmoni gitu. Kita belajar sama-sama tentang harmoni. Sebelumnya aku mau tanya, harmoni itu apa sih gitu loh menurut kalian? Nah, ini aku ada catat tuh harmoni menurut aku gitu ya. Aku searching itu harmoni itu biasanya itu kalau dalam musik itu kan dia irama gitu ya. Kalau yang ngerti musik mungkin yang main gitar, yang main piano, keyboard dan sebagainya. Harmoni itu seperti melodi gitu, dan seperti do, re, mi gitu. Kalau misalkan main musik itu pasti kan kita ada iramanya ya, nggak mungkin main musik tuh berantakan gitu. Tapi dengan adanya irama itu ketika kita mendengar kan enak gitu ya didengar gitu. Jadi harmoni itu adalah kumpulan nada ketika diputarkan enak kedengarannya gitu. Itu secara musik gitu. Tapi kalau secara kehidupan apa sih harmoni itu gitu loh. Nah, harmoni itu juga secara kehidupan itu diartikan dengan sebuah kebersamaan yang indah gitu. Kebersamaan yang intim, yang indah. Kebersamaan apa sih contohnya? Contohnya dalam satu keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak gitu kan ya, dan mereka tinggal dalam satu rumah, dan itu kan terlihat harmonis gitu ya, maksudnya memang keadaannya utuh gitu. Nah itu contohnya sih semuanya ke dalam keluarga gitu. Dalam satu keluarga itu ada mama, papa, anak yang kumpul bareng, sering ngobrol bareng gitu, sering bercanda bareng. Nah itulah keharmonisan yang ada dalam keluarga, itu contohnya. Kalau dalam lingkungan ya keharmonisan tuh apa sih ya, teman-teman kita punya best friend, kita sering curhat sama teman-teman kita gitu. Nah itu harmoni, itu arti dalam harmoni. Nah aku mau jelasin lebih dalam lagi sih tentang keharmonisan itu gitu. Harmoni itu sendiri itu berbicara tentang kebersamaan kan, tentang relationship lah gitu. Nah relationship itu bukan tentang kita sama pacar gitu loh, tapi aku lebih menekankan adalah di sini relationship kita dengan Tuhan tuh gimana sih gitu. Nah, yuk kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Aku bacain ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, harmoni itu berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu gitu ya. Nah, kita lihat di ayat 37 itu poinnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, harmoni di sini berbicara tentang keselarasan gitu ya, dimana kita punya relasi yang intim dengan Tuhan gitu. Nah, coba kita harus cross check dengan diri kita masing-masing gitu. Aku pun juga masih belajar gitu untuk relationship dengan Tuhan gitu loh. Dan kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh akal budi kita, jiwa kita, dan pokoknya all out deh kasih untuk Tuhan gitu. Nah selama ini kita kan paling cuma di mulut ya, kayak oh gue mengasihi Tuhan kok, oh gue sayang banget kok sama Tuhan gitu, tapi apa sih buktinya gitu loh. Karena bahwa hukum Taurat Tuhan aja, firman Tuhan bilang gitu bahwa kita harus mengasihi Tuhan gitu. Kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan?
dia rela mati buat kita gitu loh. Dia udah rela di kayu salib yang harusnya kita yang tanggung gitu, dan dosa kita tuh banyak banget gitu setiap hari. Walaupun kita kayak contoh ya, kita biasanya setiap hari tuh, apalagi kalau sekolah gitu ya, mau nyontek gitu, tiap hari nyontek, tiap hari bohong gitu, paling kita tobat cuman berapa minggu gitu kan. Seringkali kita seperti itu, kita jatuh bangun, tapi Tuhan tetap setia sama kita gitu, dan Dia yang rela disalib gitu demi menyelamatkan kita gitu. Nah makanya coba kita mulai introspeksi diri gitu, seberapa banyak sering sih gitu loh kita berbuat dosa gitu, mulai dari bohong, mulai nggak mau bantu orang tua, mulai malas-malesan. Itu contoh-contoh hal kecil tuh. Mungkin sekarang kan kalian juga udah pada libur gitu ya, untuk yang sekolah, terus untuk yang SMA yang udah lulusan gitu kan udah kayak udah nyantai gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian udah dapat kuliahan gitu, walaupun mungkin kan sekarang lagi nggak bisa keluar nih ya, nggak bisa kemana-mana gitu, ada pandemi ini. Nah cobalah gitu kalian membantu orang tua, jangan males-malesin, jangan kerjanya tidur mulu, terus jangan ngegame mulu gitu loh. Dan coba deh kalian harus punya waktu yang produktif gitu loh, misalnya baca firman Tuhan, lebih mendengarkan sharing teman. Maka dari itu kita harus memakai waktu-waktu kita secara waktu pandemi ini secara positif sih. Dan harmoni itu berbicara tentang, kan tadi aku bilang mengutamakan hubungan dengan Tuhan gitu ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita gitu. Makanya kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih gitu ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 berbicara tentang ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah firman Tuhan aja berbicara gitu, bahwa kalau kita tidak mengenal Allah terlebih dahulu, maka kita tidak bisa memberikan kasih itu kepada Tuhan maupun sesama gitu loh. Dan aku sangat-sangat menekankan gitu bahwa kita orang-orang muda, please gitu care ke sesama, apalagi care ke Tuhan gitu. Jangan menganggap enteng sebelah mata gitu, karena benar-benar kayak tanggalkan keegoisan kalian gitu. Jangan kayak lu diajak kelabing lu mau, diajak bohong lu mau, diajak nyontek lu mau gitu. Lu harus punya integritas sih, dimana yang lu harus mikir gitu bahwa Tuhan sudah berkorban, sudah rela mati di kayu salib gitu untuk menyelaraskan gitu kan, sehingga harmoni itu terjadi dengan kita, antara hubungan kita dan Bapa gitu. Dan coba aja bayangin gitu kalau kita yang di kayu salib gitu ya, yang lu dipakuin gitu, itu kan sakit banget gitu, betapa besarnya kasih Tuhan ke kita. Bayangin itu benar-benar sampai kayaknya kita nggak bisa berkata-kata sih, kasih Tuhan sama kita tuh begitu besar banget gitu. Tapi balik lagi gitu loh, kita harus benar-benar paham gitu, kita harus benar-benar mau belajar gitu, kita belajar terbuka sama Tuhan, kita belajar untuk bertobat, jangan tobat kumat gitu. Mungkin secara tantangan ya memang besar banget gitu. Aku pun juga sama gitu, aku juga punya struggle banget ya, apalagi kayak aku tuh orangnya emosian, terus udah kayak gitu memang kayak gimana ya, egois sih. Jadi kayak kalau nggak diturutin ya ngomel gitu kan. Nah mulai dari ini kita sama-sama belajar gitu. Coba deh kita harus berpikir bahwa oh iya, kasih Tuhan sama kita begitu besar loh. Coba deh kita tanggalin keegoisan kita, jadi sehingga tuh kita bisa mengendalikan diri kita sih, dimana yang mengendalikan diri kita sepantasnya gitu loh. Dan kita juga belajar peduli gitu kan dengan orang lain gitu, dan kita tahu akan itu gitu. Jadi nggak meremehkan orang lain, sehingga kita pun memikirkan orang lain dan memikirkan diri kita juga gitu loh. Kalau misalkan kita sudah hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar lancar gitu ya, relationship-nya ya, maka hubungan kita dengan orang lain pun itu akan impact-nya sangat-sangat besar gitu. Dan itu akan terjadi keselarasan antara ada vertikal dan horizontal. Makanya salib itu kan dibentuk vertikal dan horizontal gitu ya.
Nah, maka dari itu hubungan kita sama Bapa itu harus benar-benar nyambung gitu ya, tanpa terputus, dan hubungan sesama pun juga stabil gitu loh. Dan kalau bahasa accountingnya itu balance gitu, dimana dengan hubungan dengan Bapak oke, dan kita bangun intim gitu ya, terbuka sama Tuhan. Udah nggak ada lagi tuh kita dosa dikit, dosa bohong kan kecil, dosa demi kayak berbohong demi kebaikan kan nggak apa-apa, itu nggak ada lagi gitu loh. Bohong ya tetap bohong gitu loh. Kita harus belajar berubah gitu, untuk kita selalu ingat gitu loh, bahwa Tuhan adalah kasih gitu kan. Dan di sini juga dibilang gitu loh, di 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih gitu. Bahwa Tuhan juga mengajarkan gitu, kasih Tuhan itu begitu besar, dan kita harus menerapkan kasih kita kepada sesama gitu. Kalau kita belum merasakan kasih Tuhan kepada kita ya, maksudnya kita belum mengerti apa itu kasih Tuhan gitu ya kepada kita, maka kita juga nggak bisa nih mengasihi sesama. Jangan mengasihi sesama, kita mengasihi kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan ke orang tua kalian deh, kalian juga nggak bisa mengasihi dengan full heart banget. Kenapa? Karena hubungan kalian dan Tuhan itu juga nggak baik gitu. Makanya aku bilang kita harus membangun relationship dengan Tuhan gitu loh, karena Tuhan itu adalah kasih gitu. Kasih itu sendiri, sumbernya itu sendiri gitu. Contohnya aja, kalau misalkan kalian punya handphone gitu ya, handphone kalian lowbat, kalian itu pasti kan ngecas kan. Nah, casan itu sumber gitu loh, sumber listriknya kan. Kalau kalian ngecas kan otomatis HP kalian tercas gitu. Sama dengan kita gitu, kalau kita nggak keep in touch sama Tuhan, hubungan kita nggak pernah hubungan intim dengan Tuhan, kita nggak pernah doa, kita nggak pernah saat teduh, ya gimana kita tahu gitu loh bahwa Tuhan itu adalah kasih, dan kasih Tuhan itu gimana gitu, kita kan nggak pernah tahu gitu. Kalau orang nggak kenal sama seseorang, gimana kita tahu sifat dia, gimana kita tahu sikap dia. Kita hanya bisa seujon, nih orangnya ini begini nih, ini orangnya begitu nih, padahal sebenarnya tuh dia bener-bener tuh mengasihi kita gitu loh, bener-bener full heart banget sama kita. Nah, maka dari itu coba kita belajar gitu, mulai hari ini kita ambil komitmen sama-sama gitu, bahwa kita harus berdoa saat teduh sama Tuhan, kita serahin diri kita sama Tuhan, kita terbuka sama Tuhan gitu loh. Jadi jangan kompromi lagi dengan dosa-dosa yang lama gitu, biar tanggalkan dosa-dosa kalian yang lama gitu, biar hidup kalian Tuhan udah tebus kok gitu. Maksudnya dosa-dosa yang lama kalian tuh udah Tuhan ampuni gitu, asalkan kita mengaku di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, Tuhan juga udah ampuni gitu loh. Sehingga hubungan kita dan Bapa tidak ada jembatan lagi gitu. Dan itu gitu loh, kita harus belajar mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Yaitu yang tadi aku bilang, kita harus baca firman Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara terbuka lah sama Tuhan gitu. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah doa, kita nggak pernah intim sama Tuhan, gimana kita tahu gitu bahwa sifatnya Tuhan, sikapnya Tuhan itu gimana sih dengan Bapak loh. Nah, itu kita harus belajar tentang itu dulu, itu yang pertama. Terus kenapa keharmoni itu terbentuk kalau kita tuh benar-benar harus mengenal Tuhan dulu. Nah, itu dia gitu, karena sumber kasihnya itu kan Tuhan gitu. Kalau kita mengenal Tuhan, otomatis kita tahu nih apa yang kita harus berbuat untuk orang-orang sekitar kita juga, termasuk diri kita sendiri gitu. Sehingga kita mengerti esensial harmoni itu apa sih, keselarasan itu apa sih. Jadi begitu ya, maksudnya kita harus membangun keintiman kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, karena suatu hubungan gitu ya, kalau kita tidak mengenal lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, ya itu namanya bukan suatu hubungan gitu. Kalau contohnya kalau kalian pacaran gitu, kalian kan pasti ada pendekatan dong. Nggak mungkin relationship tuh apa sih, kan hubungan kan, nggak mungkin kamu tiba-tiba langsung jadian gitu. Itu ya kan nggak etis banget gitu kalau kalian
Masa nggak kenal orang itu, kalian nggak tahu sikap-sifat orang itu, terus tiba-tiba kalian langsung jalan aja, jadian aja gitu kan sama mereka, ya kan nggak etis gitu kan. Pasti ada pendekatan dulu, ada perkenalan dulu, setelah lebih dalam baru kalian menjalin hubungan itu. Nah sama dengan Tuhan juga seperti itu gitu loh. Ketika kita menjalin relationship dengan Tuhan, ya sama kayak kita tuh pacaran sama Tuhan gitu loh, dimana yang kita benar-benar tuh cari Tuhan setiap kita apapun gitu, bukan jangan pas saat sedih aja gitu, bukan saat ada persoalan aja, tapi saat kita senang, kita sedih, kita lagi apapun itulah, every time, everywhere gitu, kita harus cari Tuhan gitu, karena Tuhan itu sumber kasihnya gitu, seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Dan kita juga kalau kasih Tuhan itu sudah turun ke kita, kita bisa mengimpartasikan kasih itu kepada orang lain gitu. Kalau yang tadi aku bilang, kalau kasih itu kita belum dapatin dari Tuhan, kita tidak bisa mengimpartasikan kasih kepada orang lain, sehingga jatuhnya tuh kita kayak egois gitu ya, kita mementingkan diri kita sendiri gitu. Maka dari itu ya yuk kita sama-sama belajar itu untuk coba yuk kita baca firman Tuhan gitu ya, setiap hari saat teduh, bangun intim lah dengan Tuhan gitu. Dan kalau misalkan aduh Ci susah banget gitu ya, kayak gue mau baca firman Tuhan aja tidur tiap hari gitu kan, terus kayak gue mau baca firman Tuhan diajak nge-game, nge-pub gitu ya, nge-Mobile Legend gitu. Ya mungkin tantangan-tantangan itu sih yang benar-benar di anak muda tuh berat banget gitu, kayaknya ninggalin gamers gitu ya, berat banget. Terus kayak udah ngantuk malam-malam gitu kan, berat banget gitu. Tapi please coba untuk bangun hubungan dengan Tuhan gitu, dengan Tuhan, dan coba sediain waktu khusus untuk Tuhan. Apalagi kalian sekarang ini kan udah sekolahnya juga di rumah ya, maksudnya banyak waktu lah, udah nggak ada alasan lagi tuh untuk kayak aduh gue capek nih, bener-bener habis pulang sekolah atau segala macem gitu kan, gue capek, terus tugas banyak dan sebagainya. Ini kan waktu tuh banyak banget gitu ya, sekarang 24 jam, dan sekarang apalagi udah libur kan, jadi udah gak ada waktu lagi tuh, kayak maksudnya udah gak ada alasan lagi tuh untuk kayak aduh gue gak sempet nih baca Alkitab, aduh gue gue lupa nih baca Alkitab, udah gak ada lagi tuh yang kayak gitu. Karena itu benar-benar firman Tuhan yang bilang loh, harus, maksudnya benar-benar kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita gitu loh. Dan untuk yang kedua, mengasihi sesama gitu ya. Mengasihi sesama juga itu hukum, ada di hukum Taurat yang kedua gitu kan, yang di Matius 22 ayat 39. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu seperti itu contohnya itu. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 8 kan bilang gitu ya, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu firman Tuhan juga bilang gitu ya, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mengimpartasikan kasih, kita tidak tahu God is love, mungkin ya kita bisa dibilang kita nggak mengasihi Allah, karena kita nggak tahu nih caranya mengasihi orang lain itu gimana gitu kan, karena kita tidak mengenal sumbernya kasih itu sendiri gitu. Dan harmoni ini sendiri ya, keselarasan terjadi ketika semuanya itu balance, yang aku bilang itu, ketika kita melakukan sesuatu hal dengan kasih, ya itulah impartasi yang ketika kita relationship kita dengan Tuhan itu oke, maka relationship kita dengan sesama juga oke pastinya gitu. Maka dari itu yuk kita sama-sama belajar gitu. Mudah-mudahan ya sharing ini bermanfaat untuk kalian gitu, dan kita sama-sama belajar lah gitu, mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah kasih itu sendiri, sumber kasihnya itu sendiri. Jadi jangan cari kasih itu ke orang lain, jadi jangan caper-caper lah ke yang lain gitu, mungkin ke temenmu, mungkin kamu cari perhatian banget untuk orang tuamu, yang orang tuamu mungkin gak
perhatian sama kamu, misalkan seperti itu ya. Dan mungkin banyak yang gak peduli sama kamu, jadi kamu cari perhatian tuh keluar. Nah jangan lagi tuh kita mencari perhatian di luar gitu, bahwa ngapain cari jauh-jauh gitu loh, bahwa dengan cara kamu berdoa, kamu saat teduh, kamu datang ke Tuhan aja, kamu udah cukup diperhatikan gitu loh, karena kasih itu sendiri yang mengalir gitu ke kamu dan hati kamu bakal tenang gitu. Dan kita sama-sama belajar ya hari ini untuk mengetahui kayak kita tuh harus paham gitu bahwa Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita bisa membangun hubungan kembali dengan Bapa gitu ya. Terus yang kedua itu karena hubungan itu kan penting ya di mata Tuhan gitu, yang relationship tadi aku bilang. Nah sehingga yang ketiga adalah sehingga bukan diri kita lagi yang jadi, tapi melainkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, dan kasih itu yang menimpartasikan ke orang lain gitu. Jadi itu aja sih yang aku mau bagiin hari ini, sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan yuk kita sama-sama belajar gitu untuk menimpartasikan kasih. Udah nggak ada jaim-jaiman sama Tuhan, udah nggak usah malu-malu sama Tuhan, nggak usah tertutup sama Tuhan. Belajar, kita saling belajar terbuka sama Tuhan, belajar encourage satu sama lain gitu loh. Maksudnya belajar untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan gitu, untuk belajarlah untuk nggak melakukan dosa sekecil apapun itu menurut kalian, mau dosa baik, dosa buruk, tetap aja dosa gitu kan ya. Jadi ya belajarlah untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Itu aja yang aku mau sharingin hari ini, biar itu menjadi tema lah buat kita semuanya juga ya. Ya udah yuk kita doa dulu yuk. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Bapak, bahwa kita sama-sama belajar Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, itu sumber kasih itu sendiri Tuhan. Dan kami belajar Tuhan bahwa kami ingin berrelationship dengan Engkau Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan kami tahu Bapak bahwa Engkau adalah sumber dari segala sumber Tuhan, untuk sumber kasih-Nya Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus, kalau Engkau memampukan kami Tuhan untuk mengasihi sama Tuhan, untuk kami terbuka Tuhan dengan Engkau Bapa, untuk membangun hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menembus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke semuanya, God bless you, bye.